Siswa-siswi SD Negeri 06 Petukangan Utara menjalani trauma healing usai kejadian memilukan salah satu siswi di sekolah itu lompat dari lantai 4. Selain mengikuti trauma healing, para siswa dan guru juga menggelar doa bersama untuk korban. Bertempat di halaman sekolah, Polsek Pesanggerahan bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta Sudin Pendidikan Jakarta Selatan memberikan trauma healing baik kepada siswa maupun guru di SD Negeri 06 Petukangan Utara. Para siswa dan siswi diberikan bimbingan untuk menghilangkan trauma psikologis pasca kejadian lompatnya seorang siswi kelas 6 dari lantai 4 gedung sekolah. Siswa-siswi bahkan diberikan hadiah jika berhasil menjawab pertanyaan saat mengikuti trauma healing ini. Selain itu, seluruh pihak sekolah juga melakukan doa bersama untuk korban R yang meninggal akibat kejadian naas itu. Sementara itu, untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang kembali, KPAI meminta seluruh pihak baik guru, siswa hingga orang tua saling menjaga serta mengedukasi jika melihat ada siswa yang kondisinya murung di sekolah. Jangan pulang sendiri ya. Kita mulai dengan doa bersama beberapa untuk almarhum sebagai rasa duka kita dan kepedulian kita, dan anak-anak kita juga sudah tahu kepeduliannya, dan juga tadi sudah diberikan motivasi baik oleh Pak Kasudin, Pak Kapolsek ya, untuk kita semua, untuk anak-anak peserta didik, untuk orang tua dan juga guru ya, dan tentu kemasannya dalam konteks memberikan trauma healing. Bagaimana mengoptimalkan pencegahan, memberikan edukasi tentang bahaya perundungan dan seterusnya, kemudian melakukan pengawasan terhadap kondisi sikap anak. Jika ada anak-anak yang dirasa sudah mulai menyendiri, dirasa ada ketakutan dan seterusnya, guru-guru segera untuk kemudian merespon itu dengan memberikan pendampingan, gitu kan, agar anak ini diketahui apa yang kemudian menjadi. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Kita sudah bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah bergabung Jasra Putra, merupakan Wakil Ketua dari KPAI. Selamat sore Pak Jasra. KPAI sudah mendatangi TKP dan juga bertemu dengan pihak sekolah kan Pak ya. Apa kemudian hasil pembicaraan antara KPAI dengan pihak-pihak ini? Ya, jadi pasca kejadian itu salah satu rekomendasi kita adalah bagaimana memastikan 300 anak yang menyaksikan langsung peristiwa ini untuk dilakukan trauma healing. Karena bagaimanapun juga tentu anak mengalami gangguan psikis terkait temannya ya. Apalagi teman sekelas, saya kira ini situasi yang tidak mudah. Nah, lalu yang kedua terkait proses penyelidikan tentu kita tunggu dari kepolisian untuk mengungkap, karena beberapa barang bukti sebetulnya sudah dikumpulkan, diantaranya ada CCTV, kemudian meminta keterangan dari siswa dan guru. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kepolisian bisa setidaknya menyampaikan gitu terkait kenapa anak ini katakanlah meloncat dari lantai 4 tersebut gitu Mas. Pak Jasra, ini kan juga ada informasi mengenai KPAI sempat menyoroti ketinggian sekolah ya Pak ya. Apakah KPAI menilai bahwa ada tinggi tertentu yang sebaiknya untuk aspek keamanan di sekolah dasar itu terpenuhi Pak? Ya, sebetulnya kan kita sudah memiliki yang namanya kebijakan sekolah ramah anak. Saya kira Jakarta itu rata-rata, karena provinsi ini sudah merupakan provinsi layak anak, maka kebijakan sekolah ramah anak itu menjadi salah satu instrumen. Nah, dari 6 indikator sekolah ramah anak itu ada bicara soal infrastruktur. Nah, di Jakarta kalau kita lihat bangunan sekolah memang dinaikkan ke atas ya, karena memang bicara soal daya tampung.
selama ini problem daya tampung ini kita saksikan ketika ada penerimaan PPDB online itu pasti menjadi kritik publik. Dan catatan kita tentu terkait infrastruktur ini di dalam sekolah ramah anak itu adalah bagaimana bangunan tidak membahayakan anak. Nah, kalau kita lihat bangunan 4 lantai ini kan, kalau kita lihat peristiwa tersebut, nampaknya perlu dilakukan katakanlah perbaikan-perbaikan untuk pengamanan ke depan gitu. Misalnya apakah setiap lantai itu ditutup dengan teralis besi ya sebagaimana dalam tayangan ini, artinya ditutup semuanya sampai ke atas. Kemudian yang kedua pilihannya adalah adanya penjagaan di setiap lantai dan memastikan interaksi anak-anak gitu ya, karena saya lihat guru juga memiliki keterbatasan untuk memantau ya, kadang-kala guru berada dalam kelas, nah ketika anak mau ke toilet atau ke tempat urusan lain misalnya tentu harus ada penjagaan ya, sehingga kita bisa mencegah ya terkait peristiwa-peristiwa serupa untuk terulang kembali gitu Mas. Pak Jasra, terakhir terkait dengan ini Pak, ini kan ada 2 aspek. Yang pertama tentunya keamanan sekolah dan yang kedua adalah secara psikologis anak. Ada yang menilai bahwa ini berkaitan dengan kasus bullying Pak. Apa yang kemudian harus sekolah lakukan ya dengan keterbatasan jumlah guru misalnya, dengan banyaknya siswa untuk tetap dapat memantau ini? Ya, saya kira kan pusat pendidikan harus dibangun. Di antaranya itu ada orang tua, masyarakat, dan sekolah gitu ya. Dan dalam situasi hari ini saya kira dengan dibantu dengan kemajuan teknologi, saya kira bisa membantu kita untuk katakan bercerita tentang situasi-situasi rumah atau melihat situasi-situasi lain dengan anak-anak kita. Sehingga kita bisa cepat ya mengantisipasi terkait persoalan-persoalan anak gitu, apakah itu persoalan bullying atau mungkin anak ini mengalami kekerasan baik di sekolah maupun di luar sekolah gitu ya. Dan historis anak ini penting didalami dan termasuk juga misalnya sebelum dia masuk SD mungkin di PAUD masa lalu atau mungkin sebelum naik kelas 6 mungkin kita perlu mengetahui bagaimana riwayat dia ketika di kelas 5 gitu misalnya. Jadi hal ini penting untuk memetakan ya situasi-situasi anak kita, apakah dia memperoleh kekerasan melalui bully atau mungkin kekerasan lain, sehingga kita bisa secara cepat melakukan pendampingan psikis atau mungkin melakukan pengobatan di tengah tentu di mana SD ini kan guru BK-nya tidak ada ya. Tentu ini harus kita pikirkan untuk keselamatan dan kenyamanan anak-anak ke depan gitu. Baik Pak Jasra, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Artinya butuh pengawasan yang komprehensif dari semua pihak, bukan hanya sekolah ya Pak, dari keluarga dan juga lingkungan sekitar. Terima kasih Pak Jasra atas informasi yang telah Anda sampaikan. Sama-sama.